Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam gitu ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana tadi video yang sudah saya upload dari kemarin dan tadi kelanjutannya, bagaimana, puas atau tidak, cocok atau tidak yang saya sampaikan dengan fakta yang terjadi dengan diri Anda? Boleh juga itu dikoreksi, mana tahu ada yang salah, ada yang berbeda, atau memangnya semuanya sudah valid ya. Memang seperti itu fakta yang terjadi. Kita bukan bicara soal data, tapi kita berbicara soal fakta yang terjadi. Kalau memang sudah valid ya oke, berarti tinggal teman-teman untuk mensupport channel ini. Bagaimana channel ini bisa berkembang, bisa dikenal lagi oleh teman-teman, terutama sasaran saya sih orang yang telat bayar dan gagal bayar pinjol ya. Nggak harus juga semua publik masyarakat Indonesia ini, enggak, tapi lebih terkhususnya itu kepada orang yang terjebak pinjol aja, supaya ada edukasi dalam diri mereka, tidak melakukan tindakan-tindakan aneh gitu ya. Oke, hari ini yang mau kita bahas adalah tentang OJK menyampaikan penyebab pinjol bahaya buat masyarakat ya. Jadi harusnya kan nggak harus juga dibikinkan penyebab pinjol bahaya bagi masyarakat, kan nggak harus seperti itu. Harusnya pinjol itu berbahaya bagi masyarakat, langsung aja kayak gitu ya. Nanti kita bacakan dulu beritanya. Pinjol yang menurut versi OJK ini pinjol yang mana, sesuai nggak dengan versi kita? Kalau kita kan hari ini memang yang berbahaya itu adalah pinjol legalnya gitu loh ya, karena pengkhianatnya ada di sekeliling OJK gitu loh. Tapi kalau OJK-nya nanti menanggapi ini adalah pinjol ilegal yang paling berbahaya, baru kita coba nanti dulu ya. Kita bacain beritanya. Dan ini berita terbaru banget, baru hari kemarin 16 Agustus ya. Dan katanya juga akan disambung nanti besok juga ada kelanjutannya untuk pembahasan dari OJK mengenai penyebab pinjol bahaya buat masyarakat. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silakan. Oke, terima kasih yang sudah mensupport. Ini saya munculkan cuman kepala beritanya aja ya, karena takutnya terlalu ribet nanti banyak kali gitu loh. OJK beberkan penyebab pinjol bahaya buat masyarakat. Ini ditulis oleh Zefania Aprilia, CNBC Indonesia, 16 Agustus 2023. Ini Kepala Eksekutif Pengawasan OJK ini. Jakarta, CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat kasus kriminal akibat tunggakan pinjaman online atau pinjol meningkat. Oke. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderikca Widayasari Dewi mengatakan hal tersebut menunjukkan masyarakat belum memahami secara utuh mengenai pinjol. Oke. Jadi memang kesiapan masyarakat kita ini harus juga kita latih untuk menerima inovasi-inovasi keuangan digital yang bagus sebenarnya. Tapi kalau tidak bijaksana ya bahaya, kata wanita yang akrab disapa Kiki tersebut. Usai sidang tahunan, sidang bersama paripurna DPR dan DPD Rabu 16 Agustus 2023. Kiki mengatakan bahwa OJK sudah melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan, termasuk ahli, agar meningkatkan sosialisasi pinjol kepada masyarakat. Harapannya plafon penyedia bukan hanya promosi produk, tetapi juga memberikan pemahaman komprehensif kepada pengguna. Terpisah, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK yang baru dilantik pekan lalu, Agusman, mengungkap sejumlah aturan terkait modal ventura hingga peer-to-peer lending akan segera meluncur. Sebagai informasi, pekan lalu Agusman bersama Hasan Paswi dilantik untuk membawahi 2 kursi baru Dewan Komisioner OJK. Agusman merupakan Direktur Eksekutif BI, sendiri akan menjadi Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan. Terkait aturan P2P Lending dan Modal Ventura, Agusman memberikan bocoran bahwa hal tersebut akan dibahas dalam konferensi pers Jumat 18 Agustus 2023. Nanti hari Jumat kita laporan, sebut Agusman ketika dicecar beragam pertanyaan oleh wartawan terkait aturan bursa karbon, modal ventura hingga P2P lending setelah pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD
RI tahun 2023 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Sementara itu, Agusman telah menegaskan akan fokus menyelesaikan masalah maraknya fenomena gagal bayar leader di berbagai platform pinjol. Menilik ke belakang, industri fintech di Indonesia baru-baru ini diramaikan oleh kasus gagal bayar imbal hasil untuk investor yang memberikan pinjaman alias leader di 3 perusahaan pinjol, yaitu Impesri, Taniven, dan iGrow. Ya, berarti ada 3 pinjol yang benar-benar mengalami kebangkrutan total gitu ya. Dikabarkan sebelumnya 3 perusahaan ini disebut bisa mengalami hal tersebut karena tingkat kredit macet yang tinggi. Bila menilik ke situs resmi masing-masing, tingkat kredit dibayarkan alias TKB 90, Impesri mencapai 95,78%, sementara Taniven mencatat TKB 90 sebesar 36,7%. Menanggapi hal itu, Agusman mengatakan bahwa masyarakat harus mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan untuk menjadi leader di suatu pinjol. Mereka harus tahu risikonya, harus tahu ratingnya berapa, ungkap Agusman ketika disambangi CNBC pekan lalu. Jadi kurang lebih beritanya seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini dari Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Ibu Kiki ini menyampaikan, menunjukkan masyarakat belum memahami secara utuh mengenai pinjol. Oke. Memang masyarakat belum paham bagaimana mengenai pinjol. Mulai dari mekanisme mereka, penerapan aturan mereka, sampai penerapan bunga yang jauh banget melenceng dari aturan OJK. Sebenarnya OJK ini dianggap nggak sih oleh pelaku usaha jasa keuangan, terutama sama pinjol? Ya, ini OJK boleh koreksi. Berapa banyak aturan OJK yang dianggap ya atau tidak dipedulikan atau dianggap hanya sampah oleh para pelaku usaha jasa keuangan? Ya, mulai dari aturan wajib menagih 90 hari sampai larangan dengan aksi debt collector, sampai beberapa aturan juga penerapan bunga. Coba OJK cari lagi praktek di lapangannya sesuai nggak dengan arahan yang berlaku. Ya, jadi jangan OJK hanya membilangin masyarakat tidak mengenal, masyarakat tidak paham. Masyarakat awalnya sudah paham. Bunganya segini dari segi iklannya. Begitu mereka sudah meminjam, semuanya berubah. Ya, jadi bukan mereka kurang literasi, yang ada adalah penipuan iklan yang terjadi. Di dalam iklan ditawarkan bunganya 80.000, faktanya bunganya itu ada 800.000. Ya, itu kan tidak sesuai. Jadi seakan-akan iklan yang bermunculan selama ini itu hanyalah gimmick semata gitu loh. Ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka tawarkan. Artinya tidak konsisten juga. Ini OJK selain juga memberikan literasi kepada masyarakat, alangkah baiknya pinjol-pinjol itu diselidiki juga. Ya, kadang OJK saya perhatikan juga hanya menghimbau gunakan pinjol legal, gunakan pinjol legal. Itu berapa banyak yang ada di Instagramnya? Ya, apa yang mau digunakan di pinjol legal, sementara pinjol legal inilah yang membuat masalah. Paling terbanyak kasusnya adalah pinjol legal saat ini. Ya, habis itu jadi memang kesiapan masyarakat kita harus juga kita latih untuk menerima inovasi-inovasi keuangan digital yang bagus. Yang bagus sebenarnya, tapi kalau tidak bijaksana ya bahaya kan. Ya iya gitu loh. Ya, jadi kalau memang kesiapan masyarakat kita belum ada, belum matang, harusnya, ya ini harusnya OJK membatasi dulu tuh peredaran dari pinjol. Jangan marak seperti ini di mana-mana iklannya pinjol. Ya, kalau OJK mampu juga memberikan iklan literasi sama seperti pinjol menawarkan produk-produk mereka, nggak ada masalah. Ya, yang terjadi adalah OJK nggak tahu cara meliterasinya itu seperti apa, atau mengandalkan media saja, mengandalkan YouTube-nya saja, atau seperti apa gitu loh. Sementara YouTube tidak seperti itu. Di semua video di media sosial mereka ada. Ya, di beberapa aplikasi, bahkan aplikasi edit foto aja begitu kita simpan, ditawarkan dulu kita nonton iklan 30 detik. Ya, coba OJK memberikan literasi dengan iklan yang seperti itu, saya yakin akan ada keseimbangan. Ya, jadi pinjol itu makanya disebut berbahaya karena adanya cuma sepihak loh. Ya,
sepihak itu cuman gencar dari segi iklan, tapi orang tidak tahu lagi nih mengarahnya kemana. Ketika si pinjol tidak mentaati aturan, dilaporkan ke OJK pun juga hasilnya ngawur. Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Boleh isi di dalam kolom komentar. Ya, saya sebenarnya malas sih nanggapin yang begini-begini. Yang jelas kalau sesingkat pengetahuan saya yang jadi masalah hari ini adalah pinjol legal. OJK benahi aja. Jangan OJK benahi datanya tapi cari faktanya. Kalau OJK bilangin tidak cukupnya bukti, apa sih yang susah bagi OJK mencari bukti tentang kejahatan pinjol? Kan nggak susah juga, tinggal nguji, pinjam, tes, pinjam, tes lagi, kan kayak gitu loh. Ya, tapi yang ada itu kan kita cuman harapan kita aja seperti itu. Prakteknya OJK tidak melakukan. Sisanya teman-teman boleh isi di kolom komentar bagaimana tanggapan Anda dan bagaimana menurut Anda tentang ucapan OJK ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.